Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai array atau lari. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat atau istilahnya satu variabel dengan tipe data yang sama. Setiap data dalam array memiliki indeks sehingga kita akan mudah untuk memprosesnya. Ukuran array itu sendiri akan bergantung dari banyaknya data yang disimpan di dalamnya. Jadi jika kita ingin menyimpan di dalam satu variabel dengan 10 data, maka ukuran array yang kita buat adalah 10. Dan indeks array selalu dimulai dari angka 0. Kita lihat dari ilustrasi berikut ini. Jadi untuk variabel biasa, jadi misalnya kita akan buat variabel 1 dan di variabel 1 ini kita akan memuat sebanyak 5 data. Dan untuk data yang ada di dalam variabel biasa ini adalah merupakan tipe data yang sama. Jadi tipe datanya harus sama. Dan untuk indeksnya itu dimulai dari 0, jadi jika kita ingin menampilkan 3, maka kita akan memanggilnya di dalam program dengan indeks kedua. Dan jika kita akan menampilkan angka 5, maka pada program kita akan memanggil menggunakan indeks yang keempat. Oke, adapun jenis array, di sini ada satu dimensi, ada 2 dimensi, 3 dimensi, atau mungkin sampai dengan n dimensi, atau dalam istilah lain multidimensi. Untuk penulisan di dalam bahasa pemrograman C++ untuk membuat array kosong dengan tipe data misalnya integer dan panjangnya 10. Nah, untuk penulisannya itu sendiri kita mulai dari yang namanya tipe data, lalu diikuti dengan nama array, lalu di sini ada tanda bracket seperti ini, yang di dalam tanda bracket ini kita akan menuliskan banyaknya value atau banyaknya nilai array yang akan kita gunakan. Jadi misalnya kita akan menyimpan data 10, maka kita akan menuliskannya dengan tipe datanya integer, lalu diikuti dengan nama array. Nama array-nya silakan bebas, dan untuk jumlah elemennya kita akan masukkan di sini. Dalam artian di sini artinya di dalam nama array misalnya kita contohkan saja, misalnya di sini saya akan buat nama array-nya adalah A. Di sini ada variabel A. Lalu banyaknya value-nya 10. Jadi artinya di sini di dalam variabel A ini kita bisa menyimpan data sebanyak 10 data. Yang tipe datanya itu adalah integer. Nah, sedangkan untuk membuat array dengan langsung diisi. Nah, kalau ini dia array-nya kosong, artinya kita hanya mendeklarasikan bahwa variabel A ini bisa dimuat dengan atau disimpan dengan 10 data. Nah, kalau di sini, nah ini untuk membuat array dengan datanya diisi langsung. Jadi, cara penulisannya adalah tipe data, lalu nama array-nya, banyak value-nya, lalu sama dengan nilai yang tergantung dari banyak value. Nah, jadi contohnya di sini adalah tipe datanya integer. Nama array-nya katakan misalnya A, lalu 3, artinya di variabel A ini kita bisa tempatkan 3 value, di mana di sini misalnya itu ada
data 0, 3, dan 2. Jadi penulisannya untuk membuat array dengan cara diisi seperti ini. Jadi catatannya adalah gunakan unbracket seperti ini untuk mendeklarasikan sebuah array satu dimensi dalam C++. Untuk mengakses array itu sendiri, dalam artian di sini untuk mengakses elemen array satu dimensi dengan menuliskan indeksnya. Jadi misalnya di sini kita akan menampilkan 2, artinya di sini kita mulai dari indeks yang pertama adalah indeks yang ke-0. Ini adalah 0, lalu diikuti indeks yang pertama itu ada nilainya 3, dan indeks yang kedua itu nilainya 2. Oke, contohnya kita bisa lihat di sini, nanti silahkan dipraktekkan masing-masing. Seperti biasa, misalnya kita akan menampilkan data seperti ini. Jadi nilai ke-1, 75, nilai ke-2, 92, nilai ke-3, 60. Maka dalam bahasa pemrograman C++ yang pertama kali kita buat, tentunya kita buatkan dulu include useframe using namespace std, lalu ada int main, dan untuk deklarasi dari array itu sendiri kita buat karena yang akan kita masukkan adalah berupa angka, maka tipe datanya adalah int. Nah, di sini kita buat nama variabelnya adalah nilai, dalam artian berarti ada variabel nilai yang bertipe data integer itu bisa disimpan sebanyak 3 buah elemen. Nah, misalnya kita akan memasukkan atau menyimpan elemen 75, 92, 60. Artinya berarti di dalam variabel nilai ini ada elemen-elemen 75, 92, dan 60. Maka pada saat kita mau memanggil atau mencetak data tersebut, kita tinggal panggil menggunakan co tentunya. Dan untuk menampilkan, karena kita menggunakan indeks dan indeksnya itu dimulai dari ke-0, jadi ini adalah indeks ke-0, ini indeks ke-1, dan ini indeks ke-2. Maka untuk memanggilnya bisa seperti ini. Jadi cout nilai ke-1, lalu kita panggil indeksnya nilai ke-0, cout nilai kedua, kita panggil untuk indeks yang pertamanya nilai ke-1, cout nilai ketiga, nah ini nilai indeks yang kedua. Maka nanti outputnya akan ditampilkan seperti ini. Contoh array dengan perulangan. Nah, di sini kita untuk membuat array, jadi kita membuat arraynya dengan mengisikan nilai. Jadi di sini ada tipe datanya int, integer, lalu nama variabelnya nilai, di mana di variabel ini dapat disimpan sebanyak 5 elemen, yaitu 50, 93, 100, 76, 60. Dan untuk mencetak isi array dengan perulangan, jadi kalau tadi kita cout-nya berarti dalam artian kalau tidak menggunakan perulangan jika panjang nilai variabelnya itu katakanlah misalnya 100. Nah, jika kita tidak menggunakan perulangan, mungkin kita akan membuat cout-nya sebanyak 100. Nah, jadi untuk permasalahan seperti itu kita bisa menggunakan yang namanya perulangan. Jadi di sini for, jadi inisialisasinya ini ke i, di mana i-nya itu adalah kurang dari 5 dan akan di looping, nah secara terus-menerus sampai dengan nilai yang ke terakhir.
Jadi batas terakhir dalam artian di sini 5 karena kita akan mencetak semuanya. Jadi di sini ada 5 data, maka dia akan mencetak sebanyak 5 kali. Dalam artian di sini nanti mulai dari indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Nah, ini indeks ketiga sampai dengan indeks ke 4. Di mana nanti semua data ini akan dicetak atau ditampilkan. Ini adalah contoh array dengan perulangan. Contoh array dengan perulangan yang berikutnya. Jadi jika kita membuat array-nya menggunakan array kosong, tapi kita deskripsikan masing-masing variabelnya. Jadi di sini misalnya tipe datanya int, nama variabelnya itu nilai, di mana di dalam variabel ini nanti bisa ditempatkan sebanyak 5 elemen. Jadi untuk mengisi array-nya kita bisa buatkan seperti ini, mulai dari nilai ke 0, misalnya 50, nilai ke 1, indeks ke 1, 93, nilai kedua 100, nilai ketiga 76, nilai indeks keempat 60. Dan untuk mencetak isi array dengan perulangan itu sama, jadi kita tinggal menuliskan perulangannya di sini for int i, di mana i-nya ini kurang dari 5. Jadi dan dia akan terus beriterasi sampai dengan nilai indeks yang kurang dari 5. Dalam artian di sini berarti sampai indeks yang keempat. Maka nanti untuk memanggil, untuk menampilkan elemen tersebut, di sini kita menggunakan cout, jadi nilai ke i dan nilai seluruh i-nya kita tampilkan. Oke, jadi ada beberapa jenis penulisan bahasa pemrograman ini menggunakan array. Oke, array satu dimensi untuk menampilkan jumlah indeks yang dimiliki array. Nah, ini kita bisa menggunakan size of. Jadi, misalnya kita akan di sini ada tipe data variabelnya nilai, di mana di sini kita tidak buat panjang variabelnya berapa, dalam artian nanti kita mau menampilkan ukuran atau isi data atau jumlah indeks yang ada di dalam variabel nilai tersebut. Nah, jadi kita bisa menggunakan yang namanya size of. Jadi size of nilai di sini, terus size of start nilai. Atau bisa juga seperti ini. Jadi kita deklarasikan dulu pertama jumlah array, dalam artian nanti berarti kita hanya tinggal memanggil jumlah array-nya. Jadi pada saat di-cout-kan kita hanya akan memanggil jumlah array-nya. Di mana jumlah array di sini itu kita masukkan fungsi untuk menampilkan jumlah indeks yang dimiliki array tersebut. Jadi ada dua cara dalam menampilkan jumlah indeks yang dimiliki array. Jadi karena di sini kalau ini karena datanya sedikit, jadi artinya kita bisa langsung dapat melihat jumlah data dalam array-nya, tetapi jika terlalu banyak data yang diisi atau ditempatkan, maka kita dapat menggunakan fungsi size of ini. Nah, ini array satu dimensi untuk menampilkan value dengan perulangan. Nah, kita bisa menambahkan fungsi perulangannya dengan seperti ini. Jadi di mana di sini kita menempatkan fungsi perulangan
Lalu kita panggil nilai ke I-nya, di mana I di sini kurang dari jumlah array. Jadi kalau misalnya di sini dalam artian berarti jumlah array-nya 5, berarti jumlah array-nya di sini akan terbaca 5. Jadi I kurang dari 5. Jadi yang akan dicetak di sini adalah nilai ke 0 sampai dengan nilai ke 4. Jadi seperti itu, dan di sini akan ditampilkan seperti ini. Nah, jumlah data dalam array di sini itu hasil dari fungsi size of, dan untuk menampilkan nilai indeks dari masing-masing elemen yang ada, nah ini kita menggunakan fungsi perulangan. Array satu dimensi untuk menjumlahkan semua elemen. Jadi kalau tadi kita mau melihat banyaknya indeks atau banyaknya data yang ada di dalam variabel array. Nah, di sini kita mau menjumlahkan semua elemen array menggunakan perulangan. Jadi kita bisa yang pertama deklarasikan array itu sendiri. Tergantung, kalau di sini contohnya mendeklarasikan array dengan 5 buah elemen, berarti seperti ini. Lalu yang berikutnya kita inputkan data array dengan perulangannya. Jadi di sini data nilainya ini nanti akan kita inputkan. Jadi data elemennya belum diisi, tetapi nanti diisinya diinputkannya pada saat programnya dijalankan. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya cin. Lalu setelah input data array dengan perulangannya kita tuliskan, baru setelah itu kita menjumlahkan isi elemen array dengan perulangan. Nah, jadi di sini kita buat terlebih dahulu ada data, di mana data ini kita telah deklarasikan tadi dengan tipe data int, yang inisialisasi awalnya kita beri nilai 0. Jadi artinya yang pertama kali nanti dieksekusi adalah data di sini adalah 0, lalu ditambahkan nilai yang ke I, di mana I di sini adalah indeksnya mulai dari 0 karena inisialisasi I-nya 0. Jadi nilai yang ke 0 tadi berarti misalnya kita nanti inputkan misalnya 10, artinya nanti 0 ditambah 10, artinya data yang pertama 10. Nah, jadi selanjutnya sampai dengan proses perulangannya selesai sampai batas maksimum yang ditentukan. Dalam artian berarti di sini dari 5 elemen array, jadi mulai dari indeks yang ke 0 sampai dengan yang keempat, itu nilainya akan dijumlahkan. Oke, dan untuk menampilkan jumlahnya kita tinggal panggil data. Jadi di sini cout hasil penjumlahan semua data elemen array, ini datanya kita panggil. Jadi dia akan menghasilkan jumlah dari seluruh data elemen array. Lalu return 0, nah ini dia akan berhenti sampai dengan batas yang sudah ditentukan pada perulangan. Dan untuk outputnya itu sendiri kita bisa lihat di sini, misalnya nilai yang ke 0 nanti dia akan meminta inputan. Jadi misalnya kita inputkan 100, lalu pada saat di enter nanti nilai yang indeks ke 1 ini kita inputkan juga misalnya 120. Nilai indeks yang kedua kita inputkan 250, nilai yang ketiga kita inputkan 50, nilai yang ke 350. Ini dia sampai indeks yang keempat berhenti karena batas perulangannya ini sampai dengan I kurang dari 5. Nah, maka hasil penjumlahan semua data elemen array, jadi penjumlahan dari sini dia akan ditampilkan. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini
Cukup sekian, nanti kita akan lanjutkan dengan bahasan untuk yang 2 dimensi sampai dengan 3 dimensi. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya.